Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, salam smart. Jumpa lagi bersama Mbak Melvin. Pada kesempatan kali ini, Mbak akan membahas mengenai materi UTBK, pengetahuan dan pemahaman umum, mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe atau jenis-jenis pertanyaan yang muncul pada reading comprehension. Kita lihat tipe atau jenis pertanyaan yang pertama ya. Topic or main idea of the text. The second one is topic or main idea of the paragraph. The third one is title of the text. The fourth one is inference. Next is tone, course, purpose, reference, details, vocabulary, and the last one is true, false, not true, or exception. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah topic or main idea of the text. Apa itu topic or main idea of the text? Topic or main idea of the text merupakan informasi utama bacaan. Perbedaannya adalah topik adalah subjek dari bacaan, sedangkan main idea adalah keterangan, penjelasan, uraian, atau sudut pandang penulis tentang topik. Bagaimana bentuk pertanyaan dari topic or main idea of the text ini? Bentuk pertanyaannya bisa meliputi, the first one is, what is the topic of the passage? The second one is, what is the main idea of the passage? The third one is, what does the text tell about? And then, the text mainly discusses about. Oke, sekarang kita lihat contoh pertanyaan yang pertama. What is the topic of the passage? Apa topik dari teks di atas? Kita misalkan paragraf 1 ini adalah contoh teksnya. Jadi, trik untuk mencari jawaban pada topik or main idea of the text bisa kita lihat dengan melihat kalimat pertama pada setiap paragraf. Ini ya, in the philosophy sampai ke reasoning, ini merupakan kalimat pertama pada paragraf ini. Setelah kita mengetahui kalimat pertama pada paragraf ini, kemudian kita tarik kesimpulan. Kira-kira jawaban mana yang tepat adik-adik? Okay, good, correct. The answer is D. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Here is the intelligence and here is the reasoning. Jadi, opsi yang D ini mencakup secara keseluruhan dari kalimat pertama pada paragraf ini. The second one atau yang kedua, topic or main idea of the paragraph. Topic or main idea of the paragraph merupakan informasi utama yang terdapat di sebuah paragraf. Bentuk pertanyaannya, what does paragraph X tell us about? What is the main information of paragraph X? Or what is the main idea of the paragraph X? Teknik untuk mengerjakan atau untuk mencari jawaban pada jenis atau tipe pertanyaan seperti ini bisa kita lihat dengan membaca kalimat pertama atau membaca kalimat terakhir. Kita lihat contoh paragrafnya ya. The first paragraph of the text above talks about. Paragraf pertama dari teks di atas menceritakan tentang. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf pertama. Kita lihat dulu coba dari baris atau dari kalimat yang pertama pada paragraf ini. Science Daily sampai ke Around the World. Itu merupakan kalimat pertama pada paragraf ini. Bisa kita lihat, bisa kita tarik kesimpulan ya. Jawaban yang tepat adalah K. A. Distinct transmission pattern of influenza. Baik, tipe pertanyaan yang ketiga adalah title of the text. Apa itu title of the text? Title of the text menanyakan judul yang sesuai dengan bacaan. Bentuk pertanyaannya bagaimana? Bentuk pertanyaannya adalah, what is the title of the text? Bagaimana teknik pengerjaannya? Teknik untuk mengerjakan tipe pertanyaan yang seperti ini bisa kita cari sama halnya dengan mencari topik pada sebuah bacaan, yaitu dengan membaca kalimat pertama pada setiap paragraf. Baik, kita coba soal nomor 3 ya. Which of the following would be the best title for this passage? Oke. Coba kita pakai trik yang tadi. Baca kalimat pertama pada setiap paragraf.
Okay, this text is consists of two paragraphs. Here is nitrogen fixation is the first paragraph, and the second one is the opposite process is in the second paragraph. So, bisa kita lihat atau kita baca kalimat pertama pada paragraf 1. Nitrogen fixation until circulation is the first sentence in the first paragraph, and then the opposite process until to the air until here is the first sentence of the second paragraph. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, yang manakah kira-kira jawabannya? Oke, B. Two nitrogen processes. Apa saja dua proses dari nitrogen ini? Yang pertama adalah nitrogen fixation process, yang kedua adalah denitrification process. Yang selanjutnya adalah inference. Inference menanyakan informasi yang tersirat dalam bacaan, bisa berupa conclusion atau kesimpulan, atau informasi yang bisa kita dapatkan dari bacaan. Bentuk pertanyaannya adalah, what can we conclude from the text? What can you learn from the text? Or, what can we infer from the text? So, both conclusion, jadi kata-kata conclusion, dan juga infer ini atau inference ini memiliki arti kesimpulan. Bagaimanakah teknik untuk mengerjakan bentuk pertanyaan inference ini? Yang pertama adalah pahami pertanyaan dan pilihan jawaban. Jadi jangan lupa ya, pahami dulu pertanyaan dan pilihan jawaban. Kemudian baru pahami bacaan dengan cara mencari topik bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, simpulkan dengan logis. Bisa kita lihat ya, ini contoh nomor 4. It can be inferred in the passage that Sierra Nevadas are, kita cari dulu di sini, tersirat. Nah, inilah kata-kata Sierra Nevadas. Jadi apa Sierra Nevadas itu? Bagaimana, sudah ketemu jawabannya? Yes, a type of giant redwood. Dari mana? Kita lihat di sini. The California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia is found inland and at higher elevations along the western slopes of the Sierra Nevadas. Baik, yang selanjutnya yaitu tone, course, or purpose. Here is the text, and here is the tone of the passage. Okay, the tone of the passage is menanyakan perasaan si penulis. Okay, jadi bisa kita lihat tadi di sini, di teks sebelumnya tadi ya, kira-kira apakah tone-nya bersifat informal. Jadi pada saat teks tersebut menanyakan tentang tone of the passage, nantinya bakal ada clue yang dibuat oleh si penulis itu daripada hanya mempresentasikan sebuah fakta. Kemudian untuk purpose, bagaimanakah untuk purpose ini? Purpose ini adalah tujuan. Jadi, the author's purpose in this passage is to. Bisa kita lihat ya, kira-kira jawabannya adalah A. Describe the history of military award from the Revolutionary War to be Civil War. Well, selanjutnya adalah the number 7. The passage would probably be assigned reading in a course on. Okay, course ini menanyakan bidang. Jadi kira-kira passage atau bacaan yang tadi itu merupakan bagian bacaan di bidang apa? Sudah jelas ya? Pada teks sebelumnya tadi menceritakan tentang sejarah Amerika. So the answer is American history. Yang selanjutnya yaitu reference. Perlu adik-adik ketahui, reference ini berbeda sekali dengan inference. Kalau inference tadi dia menanyakan tentang pesan yang tersirat pada bacaan, kalau reference menanyakan rujukan dari sebuah kata ganti atau
pronoun. Bentuk pertanyaannya meliputi it refers to or what does they refer to. Bagaimana teknik mengerjakannya? Yang pertama adalah baca dan pahami kalimat yang mengandung kata ganti yang ditanyakan. Kemudian selanjutnya, identifikasi kata ganti yang digunakan. Sebagai contoh, it merujuk ke kata benda tunggal selain manusia, sedangkan they merujuk ke kata benda jamak. Kemudian trik yang ketiga, baca 1-2 kalimat sebelum kalimat yang ditanyakan. Kemudian terakhir, baru carilah kata benda atau noun yang dirujuk oleh kata ganti yang sesuai. Kita lihat contoh soal nomor 8 ya. It. The word it refers to. Oke, kita cari dulu di mana kata it pada paragraf ini. Oh, ini dia. It. Jadi baca 1 atau 2 kalimat sebelum ini muncul. Misalnya kita baca dari past ice ages can be recognized. And over here, kita juga menjumpai kata recognize. Jadi jawabannya adalah E, ice ages. Oke, kita lanjutkan ke jenis pertanyaan berikutnya, yaitu details. Details menanyakan informasi yang tersurat yang ada dalam bacaan. Pertanyaan-pertanyaannya sangat tergantung dari bacaan. Jadi jangan khawatir, untuk detail ini kita pasti menemukan jawabannya tertera pada teks. Bisa kita lihat ya. Kita baca dulu soalnya. According to the passage, what happened during an ice age? Bisa kita lihat di sini, di mana ada kata-kata ice age? Oh, di paragraf baris pertama pada paragraf ini juga sudah menceritakan tentang ice ages. Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Bagaimana? Sudah bisa disimpulkan? Apa kira-kira? Oke. Jawaban yang tepat adalah C. Ice covers a large portion of the earth surface. Jadi opsi atau kalimat yang terdapat pada pilihan jawaban C ini mewakili kalimat pertama pada paragraf ini. Baik, yang terakhir adalah vocabulary. Which of the following is closest in meaning to the word extensive? Bagaimana dengan vocabulary? Vocabulary menanyakan sinonim atau antonim dari sebuah kata dalam bacaan. Jadi perlu adik-adik ketahui, sinonim itu memiliki 3 kata yang sama. Sinonim, closest yang ini ya, dan juga similar. Sedangkan antonim atau lawan kata hanya memiliki 1 persamaan kata, yaitu opposite. Trik untuk menjawab tipe pertanyaan vocabulary ini, baik sinonim ataupun antonim, bisa menggunakan cara guessing the meaning from the context, menebak arti dari konteks kalimat. Oke, kita lihat ya, di mana ada kata-kata extensive. Oke, ini ternyata. Nah, ini merupakan kata extensive. Jadi bisa adik-adik pakai trik dengan cara melihat kalimat sebelum kata extensive ini muncul. Ice ages, those periods when ice covered extensive areas. Jadi area yang apa? Nah, seperti itu. Oke, ternyata extensive ini memiliki closest meaning atau sinonim dari large, yang luas. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini bisa dipahami? Mbak rasa cukup ya sampai di sini. Terima kasih. Good luck and show your best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdepan dalam prestasi, terdepan dalam prestasi.